Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman madrasah terutama yang mendapatkan bantuan kinerja maupun bantuan afirmasi untuk tahun 2023, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu madrasahnya masing-masing ya. Langsung saja di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya supaya dapat merumuskan RKAM BKBA dengan cara yang mudah tapi tidak menyalahi juknis ya. Yang pertama, sebenarnya di aplikasi ini cukup lengkap ya. Ada IDM, kemudian ada sub-sub kegiatan IDM. Ini kita tulis semua yang saya peroleh dari RKAM versi 2 secara online ini. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 256 sub kegiatan yang bisa dipilih madrasah untuk BOS ya. Kemudian di sini ada RKAM BOS, bagaimana tutorial saya sebelumnya. Kemudian di sini langsung kita masuk ke pembahasan khusus pada kesempatan kali ini tentang BKBA, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi, terutama untuk yang BIMTEK tahun 2021 yang memperoleh anggaran BKBA tahun 2023. Langkah yang pertama, sebelum kita merumuskan RKAM BKBA, baik itu kinerja maupun afirmasi, sebaiknya kita melakukan analisis dulu. Kenapa? Karena ada juknis BKBA tentang pemanfaatan anggaran ya. Itu terdiri dari 5 lingkup penggunaan ya, yang akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, di lingkup penggunaan dana BKBA itu ada komponen yang pertama namanya pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran ya. Subnya itu adalah semacam ini. Nanti bisa dilihat lagi pada tutorial saya tentang juknis BKBA ya. Di sini langsung saja biar cepat ya. Ini ada 5 komponen ya. 5 komponen ya. Komponen yang pertama pengadaan sarana, yang kedua adalah pengembangan madrasah digital, yang ketiga rehab bangunan kategori ringan atau sedang untuk ruang kelas, ruang lab, dan ruang perpus. Kemudian yang keempat adalah rehab ringan sedang atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kapasitas guru madrasah. Yang perlu diperhatikan sesuai dengan juknis, tiap komponen ini ada plafon maksimal prosentase penggunaan. Misalkan untuk pengadaan sarana prasarana, di sini maksimal 10%. Untuk madrasah digital 50% dan paling banyak ini ya. Kemudian rehab ringan 35%, rehab sedang, ringan, pembangunan baru sanitasi 40%, dan pengembangan guru itu 15%. Ini adalah juknis ya. Karena ini juknis tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditentukan ya. Untuk itu misalkan ya, langsung saja. Ini kita klik di drop down. Madrasah Bapak Ibu itu masuk bantuan kinerja atau afirmasi ya. Kalau kinerja dapat 100 juta, kalau afirmasi 150 juta. Oke, kita praktekkan yang afirmasi ya, karena kebanyakan madrasah itu dapat bantuan afirmasi. Kita langsung saja melakukan list ya, supaya tidak menyalahi juknis. Berdasarkan pertimbangan dan estimasi kebutuhan madrasah. Misalkan untuk pengadaan sarpras ya, sarpras. Kita misalkan di sarpras ini berencana untuk pengadaan atau rehab furnitur atau poin-poin sub yang ada di sini silakan. Kita estimasi misalkan 15 juta. 15 juta ya.
Oke, 15 juta. 15 juta ini nolnya kurang satu ya. Oke, kita tambahin nol lagi 15 juta. 15 juta ini sesuai dengan plafon karena 150 juta 10 persennya itu adalah 15 eh, juta ya. Mohon maaf ini 15 juta bukan 100. 15 juta ini ada keterangan sesuai ya karena tidak melewati batas maksimal. Saya kasih contoh misalkan melewati batas maksimal 17 juta. Maka di sini ada keterangan prosentase pengeluaran terlalu besar. Kelebihannya itu adalah 2 juta ya. Ada teguran semacam ini ya. Ini melebihi dari prosentase 10%. Kalau ini 11%. Oke. Kita kembalikan ke 15 juta. Karena maksimal digunakan adalah 15 juta. Ada keterangan sesuai. Komponen yang kedua, madrasah digital ya. Kita bisa menggunakan 75 juta ya. Sementara kita pakai misalkan 70 juta. Karena madrasah ada keperluan lain selain untuk pembelanjaan madrasah digital ya. Di sini sesuai. Kenapa sesuai? Karena di bawah batas maksimal ya. Yang tidak boleh itu adalah di atas batas maksimal prosentase penggunaan. Kemudian untuk yang ketiga, misalkan secara garis besar untuk kegiatan rehab bangunan ringan atau sedang untuk kelas, lab, dan ruang perpus ya. Jadi hanya untuk 3 ruang itu tidak boleh yang lain ya. Misalkan kita anggarkan 35 juta misalkan. Sesuai karena masih di bawah batas maksimal 52 juta 500 ya. 500.000. Kemudian untuk yang rehab ringan ya, rehab ringan misalkan kita anggarkan, kita misalkan mau eh, membuat jamban atau toilet misalkan ya, kita anggarkan misalkan 25 juta untuk satu toilet ya. Oke, sesuai karena masih di bawah batas maksimal 60 juta ya. Kemudian untuk guru, pengembangan guru misalkan kita anggarkan 5 juta untuk workshop guru ya. Bisa untuk workshop penguasaan digital learning atau untuk workshop-workshop yang lain ya. Nah, ini sudah kita peroleh 100%. Bapak Ibu, untuk pilihan penggunaan ini dikasih kesempatan 150% itu maksudnya apa? Maksudnya untuk fleksibilitas. Kita bisa memilih dari 5 komponen ini dengan mengestimasi di bawah batas maksimal itu bisa kita eksekusi 5 komponen ya. Bisa juga mungkin hanya 4 komponen dan lain sebagainya. Asalkan nanti pada prosentasenya itu 100% ya kita bisa memilih ya. Kemudian setelah kita lakukan list, berarti ini sudah kita pastikan kalau dana semacam ini tidak menyalahi juknis karena prosentasenya masih sama atau di bawah prosentase maksimal penggunaan dana yang bersumber dari BKBA atau bantuan afirmasi ini ya. Kalau kita sudah melakukan perincian semacam ini secara global ya, apakah nanti dalam proses penggunaan RKAM BKBA itu berpedoman pada ini, apakah tidak bisa terjadi perubahan? Tentu saja ada 2 kemungkinan ya. Nanti kalau dalam kita merencanakan RKAM bisa jadi pas seperti pada perencanaan global ini, atau bisa jadi tidak pas dan dilakukan revisi. Itu tidak ada masalah. Yang penting tiap komponen, 5 komponen ini dalam penggunaan dananya tidak melebihi prosentase maksimal nominal dari bantuan BKBA itu ya. Oke, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke lah, kita sudah membuat secara global tidak menyalahi juknis baru kita masuk ke RKAM BKBA.
Namun yang paling penting lagi sebelum kita masuk ke RKBA, kita harus mengidentifikasi subkegiatan. Ini saya kembalikan dulu ya. Berdasarkan mapping saya, ya, mudah-mudahan tidak salah mapping saya ini ya di EDM, bahwa kegiatan yang bisa disonding atau berasal dari BKBA itu ada sekitar 28 ya, dari sekian tadi yang sudah saya sampaikan. Subkegiatan di apa namanya? Subkegiatan di EDM versi 2 itu ya. Tadi kan sudah saya bilang ya, kalau kita contreng semua kegiatan itu di EDM, itu sekitar ada 256 subkegiatan. Namun yang support dengan kegiatan yang bisa dibiayai dari dana BKBA itu, hasil mapping saya itu sekitar 28 ya. Kita lakukan dulu pemilihan kegiatan-kegiatan yang kita anggap support dibiayai dari dana BKBA ya. Itu tidak banyak. Tadi kan juga kita merencanakan untuk misalkan saya kasih contoh saja yang paling besar ya, penyediaan sarana prasarana madrasah digital ya, ini proporsinya 50%. Kita tandai angka satu misalkan, kemudian rehab kelas kita tandai angka 2 sesuai yang kita prioritaskan ya. Kapasitas guru, penambahan mebeler, ini prioritas ketiga, keempat ya. Nah, pentingnya apa melakukan mapping manual ini? Pentingnya itu adalah apabila kode-kode ini belum kita centang di EDM, maka akan menyebabkan RKAM yang nanti kegiatannya sumber dananya dari BKBA itu kode-kode ini nggak akan keluar. Maka dari itu saran saya adalah kita lakukan mapping begini, kemudian kita lihat di EDM kita apakah kegiatan misalkan nomor 6.2.57 ini sudah dipilih di EDM. Kalau belum dipilih, maka lakukan revisi IDM dulu dengan pembatalan persetujuan dari camat, kemudian staf atau bendahara melakukan revisi kegiatan. Di IDM itu, kalau sudah pernah disetujui oleh camat, yang bisa direview atau diedit itu hanya kegiatannya ya. Sedangkan bukti fisik, kemudian jawaban deskripsi, kemudian nilai, tingkat nilai itu kelihatannya untuk saat-saat ini ya belum bisa untuk diedit ya. Yang diedit itu hanya kegiatan. Setelah diedit, dicontreng kode-kode ini di EDM, kemudian diprioritaskan, langsung lanjut ke permohonan persetujuan ke Camat dan Camat akan melakukan persetujuan. Kalau itu sudah terjadi, maka masuk lagi ke RK. Ya. Oke, misalkan sudah kita pilih ya, sudah kita masukkan ke EDM, kita misalkan filter biar nggak banyak-banyak. Oke, misalkan dari kegiatan yang kita rencanakan itu kita membutuhkan beberapa kegiatan ya. Nah, kita mulai saja kegiatan-kegiatan ini untuk melakukan perencanaan karena kegiatan itu bersumber dari subkegiatan yang ada di IDM ini ya. Tidak ada lagi yang namanya kegiatan non prioritas IDM. Kita mulai membuat RKAM BKBA. Misalkan saya contohkan satu saja. Prosentase paling besar itu kan prosentase madrasah digital. Kita pilih subkegiatan dengan kode 6.2.57. Penyediaan sarana prasarana madrasah digital. Kita masuk ke RKAM. Nah, misalkan saya hapus dulu ya. Ini adalah konsep rancangan RKAM BKBA. Saya sering mengatakan bahwa sesuatu yang bersifat online itu harus dirancang dulu secara manual biar nanti bisa tepat ya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita mulai misalkan ya kode yang kita inginkan tadi itu adalah kode 6.2.57. Kita cari di sini ya. Atau bisa kita tulis langsung 6.2.57. Ini adalah penyediaan sarana prasarana madrasah digital. Oke, kita lanjut ke di sini. Kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu ini ya. Nah, ini saya ulangi yang bisa kita entry data itu pada kolom-kolom yang berwarna putih ini Bapak Ibu ya.
kita tentukan di madrasah digital ini pemenuhan sarana prasarana madrasah digital ini apa saja nanti yang akan kita belanjakan dari uang dana BKPA itu ya. Misalkan yang jelas itu biasanya kan pembelian laptop misalkan. Laptop ya. Nah, caranya adalah kita bisa memanfaatkan kategori komponen ini. Laptop itu masuk kategori apa? Misalkan ya, laptop itu kategorinya adalah ini 6 komputer dan aksesoris ya. Kemudian kita cari laptop misalkan 6.6. Nah, yang penting kita berhasil mencari kodenya dulu ya. 6.6. Kemudian di sini di komponen biaya langsung saja kita karena ini banyak ya 2.600 lebih. Kita masuk kode 6.6. Kita masuk kode 6.6. 6.6. Kita cari tentang laptop ya. Kita cari laptop. Oke, di sini ya. Kita cari laptop. Laptop ini kodenya adalah kita cari 66.6. Kita cari 6.6. 6.631. Oke, ini adalah kita sudah menemukan laptop ya. Laptop ya. Nah, cara pencarian semacam itu mungkin dianggap terlalu repot, terlalu lama ya. Seperti pada tutorial saya sebelumnya tentang Aircampus. Sehingga saya mencoba untuk melakukan eh, sebuah pencarian yang lebih cepat ya. Pencarian yang lebih cepat itu misalkan begini ya, saya ulangi lagi ya. Ini termasuk yang aplikasi yang sudah saya perbarui. Misalkan kita ingin beli laptop ya. Kalau mencari seperti itu kan kadang agak rumit, apalagi yang sudah tua itu ya. Langsung saja Bapak Ibu biar mudah, klik sheet cari komponen. Nah, komponen biaya ini kan banyak sekali Bapak Ibu 2.600 lebih. Cukup kita tuliskan laptopnya. Dengan cara ini langsung keluar ya. Kita pilih laptop, langsung kita masuk RCAM, komponen biaya, langsung P123. P123. Oke, ini yang pertama. Kita butuh apa lagi misalkan? Butuh LCD ya. Langsung saja di sini tulis LCD. Akan keluar di sini. Copy, masukkan sini. P123. Mau beli apa lagi? Untuk mendukung internet, beli router ya. Kita klik di sini saja, router. Dan keluar di sini. Kita klik di sini ya. Kemudian kita pastekan di sini. Kan ini akan lebih cepat sekali ya. Kemudian beli apa lagi? Oh, saya ingin beli TV digital ya. Tulis saja televisi. Memang tidak spesifik televisi digital lah, tetapi ini kan termasuk televisi. Pilih saja biaya televisi dan lainnya gitu ya. Oke. Nah, perlu saya sampaikan juga ya, kalau ada kalimat lainnya ini berarti bisa memasukkan biaya yang lain selain beli TV ya. Misalkan beli TV itu kan juga butuh kabel, juga butuh membayar orang yang memasang dan lain sebagainya. Yang penting nanti notanya itu bisa jadi satu ya. Selain beli televisi, beli kabel, membayar orang yang memasang televisi dan lain sebagainya. Kalau ada kalimat lainnya ya. Kita bisa memanfaatkan kalimat lainnya ini. Ya, oke. Beli apa lagi misalkan kamera misalkan. Saya butuh kamera. Tulis saja di sini kamera untuk menunjang madrasah digital. Oke. Kamera ini yang dimaksud adalah kamera digital misalkan. Kita copy, kemudian kita
paste kan di sini. Paste 1, 2, 3. Oke, kebutuhan-kebutuhan untuk madrasah digital di madrasah misalkan kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 barang ini ya. Kita tentukan harga satuan ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan harga satuan ini sebaiknya kita melakukan penelusuran atau referensi harga supaya nanti harga yang kita dapatkan itu bisa lebih murah ya. Contoh contoh referensi harga seperti ini Bapak Ibu ya. Perbandingan harga. Kita sudah berencana membeli laptop. Yang kita inginkan misalkan laptop dengan spesifikasi semacam ini. Mereknya ini, speknya ini. Ya. Nah, kita melakukan penelusuran di internet ya. Harganya berapa? Misalkan kita perbandingan 3 toko ya. Toko pertama 7.600.000. Toko kedua 7.500.000. Toko ketiga 7.560.000 dengan barang dengan spesifikasi laptop yang sama. Ternyata harga tiap toko ini berbeda. Maka sesuai dengan azas efisien, kita akan membeli harga yang paling murah ya. Harga yang paling murah dengan spek yang sama ini adalah 7.500.000. Perbandingan harga ini juga penting Bapak Ibu. Selain kita merencanakan, kita sudah punya ancang-ancang toko yang akan kita tuju dalam membeli laptop ini ya. Nah, misalkan kita pilih dari toko ini harganya 7.500.000 karena lebih murah. Kita masuk lagi ke RKAM. Ini sekedar masukan tentang pembelian ya. Misalkan kita tulis, kita pilih yang harga 7.500.000. Ingat, membeli laptop ini jangan laptop second atau laptop build up. Usahakan laptop yang ber-SNI ya. Nanti kan bisa dilihat dari kardusnya itu ya. Itu juga nanti menjadi bukti pembelian. Diutamakan yang ber-SNI ya. Kemudian kita mau beli laptop berapa ini? Misalkan karena kebutuhannya banyak ya, misal kita beli 7 ya. 7 laptop ya. Sekali lagi beli yang baru, jangan yang bekas ya. Atau yang rakitan ya. Kemudian oke, koefisiennya kita isi satu saja. 7 satuannya itu adalah unitnya. Bisa kita cari dengan program begini. Unit kita untuk menentukan satuan itu ikuti saja yang ada di sini ya. Di sini itu sudah lengkap. Yang muncul selain kode, nama barang, satuan, dan ketetapan harga. Ketetapan harga ini kan bisa bisa tidak mengikuti ini tergantung spesifikasi dari laptop yang akan kita beli ya. Kemudian pajak ya ini kena pajak apa tidak? Tidak ada pajak. Insya Allah kalau dana yang bersumber dari BKBA ini bebas pajak ya. Kemudian untuk LCD misalkan, kita juga harus melakukan perbandingan harga ya. Kalau di sini ketetapannya kan 4.780.000 ya. Oke lah, kita temukan harga yang lebih murah dari itu juga nggak apa-apa. 4.750.000 misalkan. Ini LCD butuh berapa? Misalkan butuh satuannya unit. Unit bisa kita share begini kalau sama nggak apa-apa. Kemudian ada BBM apa tidak? Oh, tidak ada BBM. Maka ini kita butuh 4.750.000 karena hanya butuh satu ya. Router untuk membagi akses internet misalkan. Kita lihat juga perbandingan harga di internet beberapa toko. Oh, ternyata kita bisa mendapatkan harga yang murah 275.000 misalkan. Kita butuh berapa? Misalkan butuh 3. Ya. Satuannya apa itu? Satuannya adalah buah. Samakan saja dengan ini ya. Kemudian ada BBM apa tidak? Tidak ada. Muncul harga 825.000. Itu merupakan koefisien perkalian dari 200 harga satuan ini 275.000 kali target koefisien yaitu 3 buah ya.
Kemudian televisi. Kita lihat yang kita maksud adalah smart televisi atau televisi smart ya. Itu harganya juga agak mahal ya. Kita juga harus melakukan perbandingan harga. Mungkin harga TV itu misalnya kita dapatkan dari referensi-referensi yang paling murah dengan spesifikasi yang sama kita dapatkan 4.750.000 misalkan. Oh ya, kita butuh berapa lagi? Oh, kita butuh dua ya. Bisa kita taruh di kelas ini ya. Satuannya adalah unit. Satuannya adalah unit. Kemudian ada PPN apa tidak? Tidak ada ya. Oke, harganya ketemunya adalah 9.500.000 ya. Kalau ada kalimat lainnya sekali lagi bisa untuk pengeluaran yang lain selain televisi yang berhubungan dengan televisi misalnya kabel atau apa, kemudian ongkos dari apa namanya ahli yang memasang televisi ini dan sebagainya, bisa kita akumulasikan ke harga ini. Yang penting nanti bukti fisiknya berupa nota dan lain sebagainya terinci harga televisi sekian, harga kabel sekian, ongkos tukang sekian ya. Boleh, boleh karena ada kalimat biaya televisi lainnya. Oke, kemudian kita masuk kamera digital ya. Bapak Ibu, jangan lupa ini adalah checklist ya. Checklist saldo. Tadi kan kita menganggarkan TV digital itu kan 70 juta. Sedangkan pembelanjaan ini masih 67.575.000. Ya, kita bisa melakukan pembelanjaan lagi. Oh, misalkan kita butuh kamera digital ya untuk menunjang matrixa digital. Oke, kita cari misalkan harga harganya misalkan 2.425.000 misalkan. Oke, kamera ya tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja ini yang dimiliki madrasah ya. Satuannya adalah buah ya. Kita sesuaikan dengan ini buah ya. Kemudian tidak ada PPN. Oke, tidak ada PPN. Kita lihat lagi. Oh, ternyata dari pembelajaran kita sudah 70 juta. Berarti selesai ini karena kita tadi menganggarkan 70 juta untuk madrasah digital ini ya. Saya lihat ini kan 70 juta. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, kita bisa beralih ke sub kegiatan yang lain ya. Nanti bisa kita teruskan ke misalkan untuk pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran 15 juta. Kita bisa melanjutkan ke komponen yang ketiga atau komponen yang keempat ya. Sama persis caranya dengan kita membuat pada komponen yang nomor berapa tadi? Komponen yang kedua ini matriks digital. Dalam tutorial kali ini tentu tidak akan saya demokan semua komponen karena itu akan membutuhkan waktu yang lama. Saya kasih contoh satu komponen saja seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kan enak nanti. Cukup langsung dimasukkan ke aplikasi Erkam versi 2. Lakukan dulu di rencana penambahan pendapatan yang bersumber dari afirmasi atau kinerja. Bagi madrasah yang dapat eh, masuk dalam nominasi penerima dana BKBA, nanti itu akan muncul tarik data secara langsung ya. Kalau sampean pilih pendapatan yang bersumber dari afirmasi KPA afirmasi misalkan, maka di situ langsung di pendapatan akan muncul 150 juta. Namun bagi madrasah yang tidak dapat, kalau itu di entry, itu nanti ada notifikasi madrasah Anda tidak masuk dalam nominasi penerima BKBA ya. Nah, ini lakukan terus perencanaan-perencanaan tadi itu sampai saldonya nol. Saldonya nol ya. Kalau ini sudah jadi Bapak Ibu, enak sekali. Kita tinggal memasukkan di aplikasi Erkam versi 2 online itu. Nah, apalagi kalau ini sudah nol, ya, jadi enak. Kalau Bapak Ibu langsung melakukan perencanaan di hadapan laptop atau komputer secara online, kemudian menulis secara online, saya khawatir itu nanti. Yang pertama tidak sesuai jenis, yang kedua
sulit untuk mendapatkan saldo nol ya. Kalau ini kan enak bisa diutak-atik ya sampai memenuhi saldo nol itu. Saya kira itu penjelasan saya tentang rancangan rencana kerja dan anggaran madrasah yang berbasis dana dari bantuan kinerja maupun bantuan afirmasi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.